Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira, NIM 2502050702002, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baik, kali ini saya akan membahas tentang analisis kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat kesehatan daerah. Baik, kita akan masuk saja di materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Tindak pidana korupsi atau tipikor adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi berdampak pada pembangunan kepercayaan publik dan keadilan sosial. Materi yang kedua, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Materi yang ketiga, identitas singkat kasus. Yang pertama, nama kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Yang kedua, lokasi, Dinas Kesehatan Kabupaten. Yang ketiga, tahun anggaran 2023. Yang keempat, nilai proyek sebesar 5 miliar. Materi yang keempat, kronologi kasus. Yang pertama, pengadaan alat kesehatan RS daerah oleh Dinkes Kabupaten. Yang kedua, ditemukan markup harga dan kualitas tidak sesuai spesifikasi. Yang ketiga, dugaan ada pengaturan tender dan aliran dana ke pejabat. Materi yang kelima, pihak yang terlibat. Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan. Kedua, pejabat pembuatan komitmen atau PPK. Yang ketiga, Direktur PT Sehat Makmur Abadi. Materi yang keenam, modus operandi. Yang pertama, markup harga pengadaan. Yang kedua, pengaturan pemenang tender. Yang ketiga, pemberian suap kepada pejabat. Materi yang ketujuh yaitu kerugian negara. Yang pertama, audit awal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang kedua, kerugian negara sebesar 1.200.000.000 rupiah. Materi yang kedelapan yaitu unsur tipikor. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga, memperkaya diri atau orang lain. Yang keempat, merugikan keuangan negara. Materi yang kesembilan yaitu pasal yang dilanggar. Yang pertama, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Materi yang ke-10 yaitu dampak kasus. Yang pertama, pelayanan kesehatan terganggu. Yang kedua, kerugian keuangan negara. Yang ketiga, turunnya kepercayaan publik. Materi yang ke-11 yaitu upaya penanganan. Yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, audit investigatif oleh BPK. Yang ketiga, penanganan sanksi dan pemulihan kerugian negara. Yang terakhir, penutupan. Mahasiswa diharapkan memahami bentuk tipikor, unsur hukum, serta pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun juga pertanyaan dari teman saya. Yang pertama dari Salma. Bagaimana peran relasi politik, lokal dan pengusaha dalam terjadinya korupsi pengadaan alat kes? Yang kedua, bagaimana spesifikasi alat kesehatan
yang direncanakan dibandingkan dengan yang diterima? Pertanyaan dari Mei. Yang ketiga, apakah korupsi ini mengakibatkan terhambatnya operasional RSUD atau puskesmas? Pertanyaan dari Uni. Yang keempat, bagaimana cara kerjanya markup harga dalam kasus pengadaan alat kesehatan ini? Pertanyaan dari Denisa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam kasus pengadaan alkes tersebut? Pertanyaan dari Munafri. Pertanyaan keenam, bagaimana peran audit BPK dalam mengungkap kasus korupsi? Pertanyaan dari Ismail. Pertanyaan yang ketujuh, apakah sistem pengawasan internal pemerintah daerah atau inspektorat telah efektif mencegah kolusi dalam pengadaan alat kesehatan atau justru bersifat formalitas? Pertanyaan Risma. Pertanyaan yang kedelapan, apa bentuk penyimpangan yang diduga terjadi dalam proses pengadaan? Pertanyaan dari Umar. Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana peran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam penjerat pelaku? Pertanyaan dari Abdal. Jawabannya ada di bawah link ini. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan dan pertanyaan teman-teman saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.